Halo semuanya, selamat datang di channel Alit Alen. Bersama aku Ali, channel yang membahas topik seputar dunia perkuliahan, pendidikan, dan produktivitas. Jika kalian baru lihat channel ini, pastikan subscribe. So, di video kali ini aku mau bagiin 4 tips belajar untuk persiapan UTBK SBMPTN. Udah lama banget nih aku nggak buat video, udah lebih 14 hari, 2 mingguan aku nggak buat video, 2 minggu lebih kayaknya aku nggak buat video karena aku kemarin UAS teman-teman. Jadi langsung aja ya ke tips yang pertama. Tips yang pertama, pahami konsep bukan soal. Iya, kalian harus paham dulu konsepnya sebelum latihan-latihan soal. Nah, kebanyakan orang nih salah banget untuk belajarnya langsung latihan soal. Kalau latihan soal, itu soalnya belum tentu seperti itu teman-teman. Karena soal di SBMPTN ku yang 2019 kemarin itu menggunakan HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi walaupun kamu bisa ngerjain soal yang sama, tapi ketika kamu bisa ngerjain soal yang sama itu, semua orang akan bisa ngerjain yang sama juga. Jadi nilainya akan lebih rendah. Kayak gitu. Jadi ketika soal yang sulit bisa dikerjain, baru nilainya tinggi. Jadi seperti itu konsepnya HOTS. Jadi kalian harus pahami konsepnya, jangan latihan soal dulu. Pahami konsep materinya seperti aku. Aku kan dari SMK. Di SMK itu kan nggak diajarin kayak IPA tentang fisika, biologi, kimia, apalah itu matematika murni. Apalagi IPS kayak biologi, IPS tuh sosiologi, geografi, sama sejarah ya. Pokoknya model-model seperti itu nggak diajarin. Jadi aku harus belajar dari awal. Kita perlu banget belajar dari awal materinya. Nah, aku kemarin ngambil sosum, jadi aku ngambil IPS. Otomatis aku belajar banyak, belajar awal karena aku di SMK nggak diajarin tentang IPS atau sosum tadi. Jadi aku mencari buku, buku saku kah, buku apa, dan juga berbagai materi di internet tentang IPS tadi. Aku jadi belajar konsepnya dulu sebelum latihan materinya. Jadi aku belajar banyak tentang sejarah, sosiologi, geografi, dan juga sedikit matematika yang berkaitan dengan IPS. Jadi seperti itu teman-teman, kalian harus bener-bener niat banget kalau semuanya mau ikut UTBK SBMPTN. Karena aku dengar kabar kemarin ada sosialisasi UTBK SBMPTN 2021, itu sedikit berbeda ya, sedikit aja, banyak samanya. Jadi langsung aja ke tips yang kedua. Tips yang kedua, cari sumber yang terpercaya. Iya, cari tahu dulu bagaimana tipe belajarmu, bagaimana cara belajar efektifmu. Kalau aku sendiri, cara belajar efektifku tuh menggunakan audio visual. Jadi, aku tuh mencari metode belajar atau orang yang ngajarin langsung lewat video. Ada visualnya, ada audionya. Yang gratis tuh setauku ada di Unacademy. Kalian bisa akses ke sana. Di Unacademy tuh banyak banget mentor-mentor atau kakak-kakak yang senior yang ngajarin secara gratis di sana. Kalian bisa ikut atau nonton videonya kalau kalian metode belajar efektifnya seperti aku, audio visual. Dan juga kalian nggak perlu bingung, kalian bisa cari banyak di internet. Tapi kalian harus mencari sumber yang terpercaya teman-teman. Kayak banyak banget sih. Kayak di Zenius contohnya ya, itu banyak banget ngasih soal-soal dan juga trial-trial video-video audio visual yang gratis-gratis, ada juga yang gratis. Ruang Guru juga ada sepertinya, dan Keyword juga ada. Banyak sih kalau audio visual, soal-soal juga ada. Jadi banyak banget metode-metode, kalian nggak perlu bingung bagaimana cara belajarnya. Seperti itu. Langsung aja tips yang ketiga. Tips yang ketiga, jangan campur materi pelajaran. Ya, kalian harus buat periode waktu belajar kalian sendiri. Nah, tipsku dariku atau bagaimana cara belajarku SBMPTN atau SNMPTN ku waktu 2019 kemarin, aku menggunakan periode waktu. Contoh, dalam seminggu atau 2 minggu aku belajar khusus sejarah. Aku 1 minggu tuh khusus sejarah. Mau itu belajar materinya, karena aku kan anak SMK yang nggak tahu materi, nggak ada guru yang ngajar tentang sejarah. Jadi aku belajar materi dari nol selama seminggu atau 2 minggu tadi. Aku kalau nggak salah seminggu aja sih. Jadi aku ngejar bener-bener 1 minggu tuh full sejarah semuanya. Jadi aku nggak bingung. Jangan kalian gunakan metode seperti ini. Hari ini kalian belajar sejarah, besoknya belajar geografi, besoknya lagi sosiologi, kayak gak mungkin banget gitu. Kamu pasti bakal lupa gitu. Dan ketika hari H ujian, kalian akan gelabakan sendiri gitu, bingung. Jadi saranku kalian harus metode belajar yang bener-bener prepare. Kayak bisa 3 hari, per 3 hari kalian ganti mata pelajaran yang dipelajarin. Atau kayak aku, 1 minggu atau 2 minggu baru pindah pelajaran lainnya. Jadi kalian bisa fokus dan bener-bener disiplin bagaimana mengatur waktu, manajemen waktu kalian untuk belajar di satu mata pelajaran tadi. Nah, untuk anak SMK tuh bener-bener kalau kamu nggak tahu sama sekali mata pelajaran apa yang ada di situ, kalian bisa kasih waktu. Kan lumayan lama ya waktunya ya.
ya 3-4 bulanan cukup sih untuk belajar materinya tuh perlahan-lahan. 2 minggu atau 3 minggu kalian full satu mata pelajaran yang kalian pelajarin sesuai dengan minat kalian, Sontek atau Sosum, seperti itu teman-teman. Tips yang keempat, latihan soal secara bertahap. Ingat, kalian harus belajar dulu konsep materinya, baru kalian belajar latihan soal. Nah, kalau kalian udah paham banget tentang materi atau bagaimana konsep dasar materinya, kalian bisa mulai untuk belajar atau latihan-latihan soal seperti tryout. Nah, tryout itu penting banget untuk kalian menguji seberapa paham kalian tentang materi yang kalian pelajarin. Percuma kalian tahu dasar-dasar materi yang kalian pelajarin, tapi kalian nggak bisa implementasikan atau realisasikan ke dalam soal-soal atau mengerjakan soal. Nah, uniknya nih, kakakku tuh metode belajarnya tuh langsung latihan soal. Dia tuh ketika latihan soal, dia tuh bisa tahu kayak bagaimana pola-polanya, cara ngerjainnya, dan juga tipe-tipe soalnya tuh kayak gini gitu. Kayak kalau aku nggak bisa kayak gitu. Kalau aku sama kakakku dari SMK yang sama, jadi kita nggak diajarin sama guru tentang mata pelajaran itu. Jadi kata bener-bener mengulang dari awal. Nah, kakakku beda, dia nggak belajar materinya, dia belajar langsung latihan soal. Jangan ditiru tuh. Tapi kalau jago kayak kakakku, pintar banget tuh, kalian bisa contoh kayak gitu. Tapi aku kasih tips yang berdasarkan pengalamanku yang pernah atau sudah ku jalanin dan work gitu. It's work for me gitu. Jadi aku gunakan latihan konsep materi dasarnya. Kalau kalian anak IPA atau anak SMA yang IPA gitu kan, udah IPA atau IPS kan udah belajar atau diajarin sama guru dari awal-awal. Karena aku lihat teman-temanku SMA itu bener-bener kayak di push banget memang kalau belajar IPA langsung bener-bener paten gitu loh, langsung seterusnya belajar. Pokoknya terus-terusan belajar, nggak kayak SMK anak malas-malesan gitu kan. Kalau IPS juga belajar IPS gitu, jadi masing-masing. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. I'm Alit, and I will catch you in the next video.